Kalian bisa lihat ini rangkaian ini. Di sini ada peleper. Ini peleper unit 1 ya, peleper pemanas. Mungkin masalahnya karena sering paper jam di bagian unit 1 ini ya, sehingga diganti langsung satu set. Otomatis kalau dikasih ganti satu set seperti ini, itu pastinya budgetnya akan lebih tinggi teman-teman. Sebetulnya jarang sekali kita itu mengganti satu set seperti ini. Kalau memang masalahnya kukunya yang pendek satu seperti ini pendek, atau kalau memang pelepernya yang bermasalah atau pecah, retak atau bengkok, cukup pelepernya aja yang diganti. Nah, otomatis ini akan menguras cuan kalian teman-teman ya. Nah, kalian bisa dengar pada saat didorong seperti ini ya, itu bunyi, itu membuka ceritanya teman-teman di bagian kaca di sini, bagian bawah sini ya. Coba supaya lebih jelas. Nah, itu terbuka posisi sini, kalian bisa perhatikan kalau saya dorong switchnya. Nah, itu terbuka ya. Nah, ini tertutup, terbuka, tertutup lagi. Nah, Oke. Kembali lagi ke channel Dirayulis teman-teman ya. Assalamualaikum, selamat datang, selamat malam. Apa kabar buat kalian semua? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja, sehat walafiat, insyaallah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan cerita pengalaman selama membongkar mesin yang kemarin saya bongkar ya, saya overhaul di tempat yang baru ini ya. Nah, setelah saya bongkar, ada beberapa hal yang mau saya bagi ke kalian ya, karena menurut cerita kalau saya nggak salah, dan mudah-mudahan saya salah teman-teman ya. Ini mesin sebetulnya pernah dikerja, bentuk gaji untuk pernah dikerja teman-teman ya, pernah dikerja. Tidak lama kemudian mesin ini sudah tidak normal lagi, bahkan tidak difungsikan. Sebelum saya overhaul, saya sempat itu nyalain di tokonya yang punya. Nah, ternyata si mesin ini itu langsung mendeteksi paper jam di bagian unit 1 teman-teman ya. Ada masalah di unit 1-nya. Nah, begitu saya bongkar, ini pengalaman ya, ini saya akan share ke kalian. Ini mesin biasanya kalau kalian membuka pintu depan, pintu utama, itu biasanya kan minta kayak muncul terkadang tulisan reset unit 1 kan. Nah, seperti itu ya. Itu sebetulnya karena si switchnya itu atau pintunya itu kurang nempel di magnetnya. Itu kan ada magnet pintunya, cover pintunya. Nah, seharusnya dia ngepres rapat. Tentunya kalau dia ngepres rapat, switch itu akan mendorong, dan begitu terdorong switch pintunya, otomatis si lasernya akan membuka ya. Jadi pencahayaan laser itu akan mengirim atau istilahnya akan terekam oleh si drumnya teman-teman ya, terposisi terbuka. Jadi pencahayaan lampu di lasernya itu akan terbuka dan akan terkoneksi ke bagian drumnya. Nah, yang saya maksud pada saat seperti ini ya, pada saat kalian dorong seperti ini, itu seharusnya lengket. Nah, kalau dia memang kurang rapat, kurang nempel, itu otomatis mesin akan bunyi reset unit 1 ya. Nah, sebetulnya di sini kan ini nggak ada anunya teman-teman, nggak ada pendorong ininya. Nah, si bagian ini, nah ini otomatis yang di dalam kalian bisa lihat mungkin. Nah, pada saat didorong, otomatis itu posisi laser itu sudah terbuka, artinya lasernya bisa akan langsung terkoneksi ke pencahayaan laser ke drum. Nah, ini, oke. Nah, seperti ini. Nah, di dalam ini itu ada PCB teman-teman ya.
Nah, yang saya kerja kemarin itu yang ini. Ini kita langsung saja. Ini saya sudah pasang komplit. Nah, kalian bisa dengar pada saat didorong seperti ini, ya, itu bunyi, itu membuka ceritanya teman-teman. Di bagian kaca di sini, bagian bawah sini, ya, yang bagian sini lurusannya. Itu kita lihat. Nah, coba kita lihat pada saat saya dorong. Nah, itu terbuka ya. Coba supaya lebih jelas. Nah, itu terbuka posisi sini, kalian bisa perhatikan kalau saya dorong switchnya. Nah, itu terbuka ya. Nah, ini tertutup, terbuka, tertutup lagi. Nah, sementara masalahnya kemarin, sehingga saya bongkar bagian bawah ini, rangkaian di atas sini lagi saya bongkar, karena pada saat didorong switchnya seperti ini, itu tidak terbuka, nggak kelihatan seperti itu temannya. Nah, ini sudah kembali, sudah normal. Oke. Nah, sekarang saya mau buka ke kalian supaya kalian tidak menjadi korban-korban berikutnya teman-teman ya, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi masalahnya menurut yang punya itu malah diganti PCB yang ada di dalam switch itu ya. Itu memang ada menggunakan PCB lebih kecil daripada pembungkus rokok ini, cuma sedikit agak panjang teman-teman ya. Itu segi 4 panjang. Nah, menurut oknum yang bekerja, yang kerja atau yang memperbaiki, itu masalahnya di bagian PCB-nya ini. Sebetulnya bukan di PCB-nya ya. Kalau saya cek, memang sebelum saya bongkar, begitu saya dorong switch-nya itu tidak kembali ya, tidak kembali si penutup lasernya otomatis. Pada kondisi terbuka itu tetap posisi bentar dulu Jadi pada saat pintu dibuka itu si penutup atau pembuka laser itu ya, itu masih tetap posisi terbuka. Otomatis begitu nanti lagi ditutup, mesin akan selalu merespon buka tutup si pintunya. Nah, padahal masalahnya itu begitu saya bongkar, itu penutupnya itu keras teman-teman. Akhirnya karena keras saya gunakan WD kemarin, saya semprotkan WD ya. Dan saya lepas angkat, saya mau tahu cari masalahnya, karena memang selain juga itu keras, yang kasih keras itu sebetulnya tai tikus ya, tai tikus teman-teman. Nah, akhirnya saya semprot menggunakan WD dan saya bersihkan tai-tainya yang karat-karatan itu, sebetulnya karatan, sehingga pada saat switch didorong itu dia tidak kembali lagi. Pada saat dibuka pintunya itu nggak kembali karena karatan. Itu yang pertama yang saya dapatkan masalah di mesin ini. Dan itu sudah dikasih bayar, yang punya juga kemarin sempat bayarnya itu pernah saya singgung di videoku sebelumnya. Kemarin itu memang dikasih bayar 1.500.000 teman-teman. Lumayan kan? Padahal belum tentu kerusakannya di bagian itu. Oke, jadi masalah yang kedua teman-teman. Kalian bisa lihat ini rangkaian ini. Di sini ada peleper. Ini peleper unit 1 ya, peleper pemanas. Nah, ini sengaja saya dibawakan sama yang punya ya. Mungkin masalahnya karena sering paper jam di bagian unit 1 ini ya, sehingga diganti langsung satu set. Otomatis kalau dikasih ganti satu set seperti ini, itu pastinya budgetnya akan lebih tinggi teman-teman. Sebetulnya jarang sekali kita itu mengganti satu set seperti ini. Kalau memang masalahnya kukunya yang pendek satu seperti ini, pendek, cukup kukunya yang diganti satu set ya. Ini kukunya saja, cukup kukunya saja yang diganti. Ini malah diganti semua. Atau kalau memang pelepernya yang bermasalah atau pecah, retak atau bengkok, cukup pelepernya aja yang diganti. Nah, otomatis ini akan menguras cuan kalian teman-teman ya.
Jadi makanya kenapa saya selalu menyinggung, selalu memaksa, selalu memberikan ke kalian, khususnya para pemula pengguna mesin fotokopi itu, selalu saya mengajak untuk belajar, setidaknya mengenal nama komponen-komponen spare part mesin fotokopi ini. Nah, takutnya jangan sampai kejadian seperti di mesin-mesin yang saya kerja ini, teman-teman. Saya juga nggak tahu, dan Bapak juga kurang begitu paham apanya yang rusak. Yang jelas menurut Bapak ini sampai-sampai saya dibawakan ke sini kerusakannya, ini yang rusak. Sebetulnya ini nggak rusak, kalau saya lihat justru yang punya Bapak ini jauh masih lebih bagus bagian si ini, teman-teman. Ini masih tebal ya. Dianya kalau ininya rusak itu seharusnya dalam. Nah, sementara alat yang pakai diganti itu, pakai mengganti itu sudah kalah bagian sininya, teman-teman. Ya, bagian sininya sudah kalah. Nah, ini masih layak pakai, masih bagus, pelepernya juga masih bagus. Harga peleper ya cukup lumayan juga sih. Dapat berapa rim kertas kan? Nah, itu masalah kedua yang sempat diganti. Kemudian mungkin sekedar saran juga buat kalian para pengguna mesin fotokopi. Kalau seumpama kalian itu sering ganti-ganti upper, itu masalahnya itu yang rusak itu memang korban ya. Tapi bukan berarti rusak itu masalahnya langsung di situ. Tapi ada masalah-masalah lain yang menyebabkan kerusakan di bagian uppernya. Nah, masalah yang satu biasanya itu ketika kalian beli cleaning webnya itu biasanya kering ya, tidak ada langsung silikonnya, minyak silikonnya. Nah, kalian itu bisa beli sendiri, kalian bisa cek di online, terserah mau lewat via pengirim toko mana, mau di Shopee, mau di apa lagi nih, yang lain-lain lah ya. Itu sih, itu ready, barangnya ready, mungkin sekitar berapa kemarin, 90-an atau berapa itu ya, mungkin tambah ongkos kirim ya. Yang jelas itu isinya cukup lumayan banyak ya, sekitar 1 jengkal itu panjangnya, dan itu segi 4 ya kotak tempatnya, teman-teman, kemasannya. Nah, kenapa selalu sering cepat ganti upper, sedikit-sedikit bergaris, itu karena kering. Makanya kalau cleaning webnya itu ada minyaknya, tentunya di upper itu kan dia nempel di upper, teman-teman ya. Jadi begitu upper operasi, berputar atau bekerja, kalau ada pelumas, itu juga semakin licin ya, tidak gampang tergores. Karena bayangkan kalau pada saat mesin operasi si 6000 ya, jenis 6000 itu panasnya bukan main, teman-teman. Kalau kita sentuh bisa-bisa kulit kita nempel ya, saking panasnya. Nah, jadi kalian bisa periksa webnya. Kalau webnya kering, kalian basahin menggunakan minyak silikon ya, jangan minyak yang lain, karena minyak silikon khusus anti panas. Nah, kemudian di sini juga saya akan menjawab sekalian pertanyaannya, komentar-komentarnya teman-teman kemarin. Kenapa selalu muncul 005? Penyebab 005 itu ya, mungkin pernah juga saya balas ya komentarnya. Kalian bisa cek cleaning webnya berputar atau tidak, bekerja atau tidak. Nah, karena putarannya itu pelan sekali ya, pelan sekali. Jadinya berputar seiring putaran si termistornya. Nah, termistornya itu jalan, teman-teman ya. Begitu bekerja juga webnya. Nah, mungkin kalau untuk orang awam akan bertanya, yang menggerakkan cleaning web ini apa? Ya, tentu jawabannya, teman-teman, itu gear. Makanya namanya ada gear web. Nah, biasanya kalau tipe jenis mesin 6000 dan generasinya itu karakter mesinnya itu kan panas sekali, teman-teman. Tentunya biasa yang saya dapatkan di lapangan itu gear webnya itu selalu meleleh. Nah, kalian upayakan kalau pada saat kalian beli gear web yang letaknya di sekitaran pemanas, kalian beli spare part yang setidaknya KW1. Kalaupun kalian nggak dapat yang originalnya, kalian beli yang KW1, teman-teman ya. Nah, di beberapa tempat kemarin juga sempat itu ada dua pieces atau 2 biji, 2 buah gear webnya itu rusak, meleleh, teman-teman. Otomatis cara kerja si cleaning webnya, kemudian termistornya itu tidak bekerja normal, teman-teman ya, karena meleleh.
Karena yang kasih mutar, yang kasih bekerja termistor itu, web itu adalah gear web. Nah, jadi langkah pertama kalian harus mengecek juga gear webnya. Atau kedua, kalau dia masih memunculkan error 005, entah terserah berapa ekornya, bisa kalian reset di program ya. Dan itu saya pernah buatkan video cara mereset error 005 itu. Kalian masuk bintang 28 bintang, kemudian courier. Selanjutnya kalian nanti cari namanya tulisan counter yang paling ujung kanan. Kalau kalian di depan mesin itu ada yang sebelah kanan tulisannya counter. Kemudian kalian cari tulisan feeder. Feeder itu sudah menunjukkan ke pembacaan pemakaian cleaning webnya teman-teman. Nah itu bisa juga kalian langsung kosongkan semua yang tulisan-tulisan yang ada di tulisan counter itu, mulai angka 1 barisan 1 sampai ke bawah, dan kemudian kalian pencet lagi kembali ke counternya itu, kalian nolkan semua supaya pembacaan mulai sensor, pembacaan cleaning web, pembacaan kertas nyangkut, pembacaan kertas yang keluar, pemakaian spong roll dan spare part yang lain itu kehapus kembali lagi ke nol. Otomatis tentunya cara kerja mesin itu akan lebih ringan ya, akan lebih mantap lagi teman-teman. Mantap lagi. Jadi kalau kalian mau bertanya silahkan nanti komen di kolom komentar apapun yang menjadi keluhan mesin kalian teman-temannya, komen saya di kolom komentar. Dan jangan lupa harus ngopi supaya kita tetap encer otak kawan ya. Tidak dulu kawan, akal sehat. Kopi memang tak pernah bohong teman-teman ya. Selalu memberikan akal sehat yang baik, ide-ide kreatif, membangun ini kecerdasan teman-teman. Itu versi saya ya. Oke, nah kembali lagi ke masalah mesin yang sementara saya overhaul teman-teman. Mulai sakit gigi sudah teman. Nah, masalah selanjutnya di mesin yang sementara saya kerja, yang saya bongkar ini, itu kekurangannya begitu saya bongkar teman-teman. Kondisi timing bell yang kecil yang arah ke bypass atau ya ke bypass, ke bagian samping kanan itu kondisi kosong. Saya nggak tahu, entah memang itu kelupaan yang kerja, teknisinya yang kerja, atau memang ada unsur kesengajaan. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu teman-teman ya. Nah itu tidak ada timing bellnya sama gear yang lawan dapat motor ke bypassnya. Nah tentunya kalau timing bellnya saja nggak ada, sekalipun gearnya ada, otomatis si bypassnya ini tidak berfungsi. Itu sudah pasti teman-teman ya. Apa lagi ya? Jadi mungkin seperti itu masalah-masalah mesin yang barusan saya kerja ini lagi, yang sementara saya kerja ini teman-teman. Ya makanya saya berharap buat kalian teman-teman yang bergerak di kopi center, terutama khususnya para pemula ya, yang menggunakan mesin 6000 maupun mesin 65, khususnya para pemula ya. Tentunya kalian lagi-lagi saya mengajak kalian itu memang harus mengenal namanya komponen-komponen spare part mesin fotokopi. Mulai bagian-bagian yang mudah, yang sering diganti, yang sering bermasalah. Kalian harus tahu itu supaya kejadian-kejadian yang saya dapatkan di lapangan atau masalah-masalah yang saya dapatkan di mesin-mesin yang pernah saya overhaul itu tentunya kalian tidak mengalami hal yang sama ya. Ayolah, saya mengajak kalian untuk berpikir cerdas teman-teman ya. Sia-sia kalian kalau punya usaha kopi center kalau kalian nggak tahu, sekalipun nama-nama spare partnya nggak tahu, artinya besar kemungkinan itu akan terjadi, masalah-masalah akan terjadi yang bakalan dialami oleh kalian ya. Seperti ini bapak orang sibuk, yang punya mesin ini orang sibuk, yang sama sekali nggak tahu tentang mesin. Tentunya peluang-peluang untuk oknum-oknum yang akan melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak manusiawi ceritanya teman-teman ya, tanda kutip menipu, maaf ya, tanda kutip menipu teman-teman ya. Jadi tentunya sebetulnya nggak serta-merta kita akan mengklaim bahwa kesalahan dari oknum-oknum itu. Tentunya kembali lagi kepada para pengguna ya. Otomatis kalau kalian tahu, sudah paham, belajar, sudah
memahami, apalagi kalian sudah tahu kerusakannya yang ini ternyata bukan yang itu diganti, itu jauh lebih gokil teman-temannya. Jadi seperti itu. Artinya celah-celah kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan hal-hal seperti itu tidak akan terjadi teman-teman. Kalau kalian mau ya, mungkin seperti itu. Oke. Mudah-mudahan video ini video-video banyak bacot ya, tapi saya rasa mudah-mudahan itu bermanfaat buat kalian, khususnya para pengguna mesin fotokopi, supaya nggak jadi korban-korban berikutnya. Tentunya kalian ingat dan waspada. Mari belajar bersama di Rayuris. Oke, terima kasih. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.